Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang simulasi serangan DOS. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Yusuf Baihaqi dengan NIM A11 2021 13604. Yang kedua, saya sendiri, Andika Refarizal Hartono dengan NIM A11 2021 13231 dan Andi Rahmat Akbar dengan NIM A11 2020 13021 dan yang terakhir Roja Firmanda dengan NIM A11 2020 12900. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat apa itu serangan DOS ini. Singkatnya, DOS atau Denial of Service adalah salah satu bentuk serangan cyber yang bekerja dengan cara seperti si penyerang akan melakukan serangan dengan cara memenuhi traffic pada target atau website korbannya, sehingga terjadi penumpukan paket yang membuat website itu akan terbebani hingga down. Dapat kita analogikan seperti ini. Apabila suatu jaringan itu adalah jalan raya yang berisi kendaraan sebagai paket, maka penyerang akan menambahkan kendaraan hingga jalan raya tersebut penuh dan terjadi kemacetan. Yang membedakan antara serangan DOS dan DDoS adalah serangan DOS hanya menggunakan satu mesin untuk menyerang targetnya, sedangkan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service menggunakan banyak mesin secara bersamaan untuk menyerang targetnya sekaligus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rahmat Akbar akan menjelaskan mengenai penggunaan VM-nya. Untuk penggunaan VM kali ini menggunakan VirtualBox yang sudah diinstal Kali Linux dan Windows 7. Yang akan bertindak sebagai attacker adalah Kali Linux yang akan menggunakan beberapa tools untuk menyerang target, dan untuk sebagai targetnya adalah Windows 7 yang dimana untuk kondisinya Windows 7 tersebut adalah di firewall dan defender lainnya dimatikan. Di posisi dimatikan agar kali ini bisa menyerang Windows tersebut. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya berikutnya, maksud saya teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya untuk tools yang digunakan yaitu Nmap dan Metasploit. Untuk Nmap atau Network Mapper adalah tool pemindaian jaringan yang sangat kuat dan fleksibel. Nmap digunakan untuk mengetahui informasi tentang host, layanan, dan sistem operasi yang berjalan di suatu jaringan. Cara kerja Nmap: yang pertama, Nmap bekerja dengan mengirimkan paket ke host target melalui teknik pemindaian seperti TCP/SYN atau UDP, lalu menganalisis responnya. Ini mencakup status port, versi layanan, dan kesuksesan pengiriman. Yang kedua, pengguna dapat memilih teknik pemindaian yang sesuai, seperti mencari informasi versi layanan atau mendeteksi kerentanan. Pemindaian dapat diarahkan pada satu host atau rentang IP dengan pengaturan opsi dan argumen. Ketiga, Nmap menyajikan hasil pemindaian dalam format yang mudah dibaca atau dapat diekspor ke berbagai format file. Informasi melibatkan status host, port, dan versi layanan. Lalu Metasploit. Metasploit adalah tool pengujian penetrasi dan eksploitasi keamanan yang menyediakan berbagai exploit serta alat untuk mengevaluasi dan memperkuat keamanan sistem. Cara kerja Metasploit: pertama, memeriksa apakah sistem yang dimaksud rentan terhadap metode exploit yang dipilih. Kedua, memilih dan mengonfigurasi exploit, kode yang memasuki sistem target dan mengambil keuntungan dari salah satu bug. Ketiga, memilih metode encoding sehingga Intrusion Prevention System atau IPS mengabaikan muatan data yang di-encoding. 4. Memilih dan mengkonfigurasi payload, kode yang akan dieksekusi pada sistem target setelah berhasil masuk.
Lalu yang kelima, melaksanakan eksploitasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi. Oke, perkenalkan, nama saya Subhaya Haki dengan NIM A11/2021 13604. Jadi di sini kita akan menggunakan Kali Linux sebagai penyerangnya, dan di sini ada Windows 7 sebagai si target. Jadi di sini pertama, untuk kita melakukan DOS atau Denial of Service Attack, kita harus ngecek nih IP-nya berapa dari si target atau Windows 7. Nah, kita akan ngecek melalui CMD. Jadi di CMD ini pada terminal kita ketikkan perintah ipconfig. Di sini akan muncul informasi tentang jaringan yang ada di Windows 7 ini. Jadi kita akan mencari ini IP address dengan alamat 192.168.198.46. Nah, ini alamat yang akan kita gunakan untuk menyerang Windows 7 ini. Nah, di sini untuk Windows Firewall saya matikan supaya paket yang akan dikirim itu tidak terblokir untuk firewall. Jadi di sini untuk mempermudah praktikum saja, firewall di Windows 7 udah saya disconnect. Nah, yang selanjutnya langkah pertama, kita buka terminal pada Kali Linux, kita masuk sudo wus. Nah, jadi sudo ini digunakan untuk kita menggunakan terminal ini sebagai root privilege. Jadi kita yang selanjutnya akan menggunakan tools nmap untuk mencari vulnerability atau kelemahan dari Windows 7 atau si target itu ya. Jadi perintahnya yaitu nmap, kemudian strip S kecil V besar. Sini S kecil V besar berarti kita akan mendapatkan informasi tentang service dan versi dari si service tersebut. Kemudian kita masukkan alamat dari si target 198.46. Jadi alamat si target ini alamat IP dari Windows 7. Jadi kita akan mencari service dan versinya. Kita klik enter aja. Kita tunggu prosesnya. Oke, untuk melihat udah berapa persen prosesnya berjalan, kita bisa klik enter atau patch down ya. Baru berjalan 40%. Oke, membutuhkan sedikit waktu. Mungkin karena koneksi saya juga tidak terlalu stabil ya di sini. Oke, proses dari men-scan dengan nmap sudah selesai. Nah, jadi di sini hasilnya. Jadi nmap itu men-scan secara default itu ada 1000 port. Jadi di sini ada yang port yang terbuka itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 port yang terbuka ya. Terus di sini ada keterangan 990 port itu tertutup. Dia menggunakan protokol TCP port. Nah,
Jadi di sini pada Windows 7 tadi kita mendapatkan 10 port yang terbuka. Di sini ada port 1335, 139 dan lain-lain dengan service NetBIOS SN, HTTP dan lain-lain. Kemudian kita mendapatkan versinya. Jadi tadi untuk V besar ini SV, berarti kita biar mengetahui service yang digunakan apa dan versi dari si service itu apa. Nah, jadi di sini kita mendapatkan informasi tentang port 139. Di sini TCP port, kemudian terbuka dengan service NetBIOS yang biasa digunakan untuk sharing file atau lain-lain, tapi sudah tidak terlalu populer digunakan sekarang, tidak disarankan karena memiliki celah keamanan yang cukup rentan. Jadi di sini kita akan masuk ke Windows 7 melalui port 139 ini. Jadi kita akan mengirim DOS. Jadi kita akan mengirim paket berbentuk TCP nanti ke port melalui port 139. Jadi kita akan masuk ke dalam Windows 7 melalui port ini. Karena di sini dia keterangan terbuka dan juga tadi firewall sudah saya matikan, jadi tidak akan terblokir ya nantinya. Oke. Jadi di sini setelah kita mendapatkan informasi menggunakan Nmap, di sini kita mendapatkan vulnerability di sini, suatu kelemahan dalam sistem Windows 7. Kemudian kita akan masuk ke dalam tools Metasploit yang akan kita gunakan untuk menyerang si Windows 7 tersebut. Kita tuliskan perintah msf console dan kita tunggu. Oke, di sini kita berhasil masuk ke halaman Metasploit dengan perintah msf console. Jadi di sini kita akan menggunakan exploit yaitu Synflood. Jadi kita akan mengirim paket synchronize melalui port 139 dengan protokol TCP. Jadi di sini di Metasploit tuh kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya, karena di sini tersedia ada banyak jenis exploit, auxiliary, post, payload, encoder, knobs, dan evasion. Nah, jadi kita akan mencari jenis file yang akan kita gunakan untuk melakukan DOS ke Windows 7. Sini kita langsung aja use Synflood. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, di sini terdapat ya, ditemukan satu file di sini bertipe auxiliary, kemudian DOS karena kita akan melakukan DOS attack, dan ada TCP. Nah, berarti kita akan masuk dengan protokol TCP dan ini kita akan menggunakan Synflood. Jadi ada keterangan ranknya normal, jadi ini bisa gagal bisa berhasil. Deskripsinya di sini ada TCP Synchronize Floodr. Oke, jadi di sini kita akan melihat option yang ada di dalamnya. Oke. Nah, di sini dengan kita mengetikkan show option, kita akan melihat nih di dalamnya kita harus men-setting apa aja sih. Nah, airhost. Jadi airhost ini belum ada ya, tapi di sini sudah yes. Berarti kita harus mengisikan pada current setting di sini. Airhost kita isikan dengan alamat IP dari Windows 7 ini.
Oke. Jadi nanti kita akan menambahkan air host karena di sini belum ada. Kemudian airport, di sini defaultnya ada port 80, tetapi tadi yang kita lakukan scanning dengan Nmap, di sini pada Windows 7 tidak ada port 80 yang terbuka ya. Jadi kita tadi kan akan menggunakan port 139 yang terbuka di sini dengan service NetBIOS strip SSN. Jadi kita akan masuk melalui port 139. Jadi di sini caranya untuk mengganti airport dan menambahkan airhost di sini dengan perintah set airhost alamat IP dari Windows 7 titik 46. Oke, airhost sudah terset di sini. Kemudian untuk portnya kita masih sama menggunakan perintah set kemudian port 139. Sorry. Terus menambahkan S. Kita harus menambahkan R, bukan R, airport di sini. Oke, dan port sudah ganti ke 139. Coba kita lihat dengan show option lagi. Nah, di sini airhost sudah kita set, sudah kita atur. Ini alamat IP dari Windows 7 dengan 192.168.198.46. Kemudian port yang akan sebagai jalan kita masuk yaitu ada port 139. Jadi setelah kita selesai men-setting ini, sebelum kita running Synflood-nya, kita masuk ke Windows 7 dulu. Kita masuk ke Task Manager dulu untuk nanti mengecek apakah berhasil kita exploit menggunakan DOS attack atau tidak. Jadi di sini pada networking ini kosong, nanti bakal ada grafik yang naik. Kita akan lebih detailnya aja. Oke, kita akan masuk ke resource monitor di bagian network. Oke, di bagian network. Oke, di sini kita akan melihat di sini pada TCP connection tidak ada grafik yang berjalan, sama aja di network juga. Nah, jadi apakah ini akan serangan DOS kita akan berhasil atau tidak? Mari kita coba running di sini. Run. Oke, kita lihat. Nah, pada TCP connection di sini grafiknya langsung full. Ada grafik full di sini. Jadi karena tadi kita masuk melalui port 139 dengan protokol TCP, nah pada bagian TCP connection ini akan full karena kita mengirimkan paket melalui sini. Nah, kemudian di network juga ada grafik yang bergerak. Dan di sini yang tadinya kosong dan masuk. Coba kita cek di sini. Kita akan melihat alamat IP saya 157. Oke, di sini tidak kedetek ya siapa pengirimnya. Tapi di sini kita berhasil melakukan DOS di TCP connection full dan di network yang tadinya tidak ada jaringan yang masuk, kemudian kita mengirim paket DOS melalui Synflood. Jadi kita juga bisa ngecek di sini. Saya ngecek melalui Wireshark. Oke.
di WhereShark ini kita lihat di sini. Ini kita perjelas, saya perjelas dulu. Nah, jadi di sini kita mengirimkan SYN ya, synchronize ke ini alamat IP dari Windows 7 kita. Oke. Kita mengirimkan synchronize melalui port 139 di sini. Kita berarti di sini kita berhasil melakukan DOS attack terhadap Windows 7 ya. Di sini ada banyak sekali paket jika kita cek dengan WhereShark ini, paket yang dikirim terus-menerus sampai sebelum kita menstopnya. Ini paket akan terus, dia paket berbentuk synchronize, kita masuk melalui port 139. Nah, kita bisa lihat di sini TCP connection ini akan full hijau di sini. Nah, kalau kita lihat pada networking di sini, nah sini tadinya kosong, kemudian kelihatan ada grafik berjalan ya, berarti ada paket yang terus-terusan dikirim. Sini grafiknya naik pada local area connectionnya dengan speed 1 GB di sini. Oke, sini untuk CPU-nya masih normal karena ini mungkin paket masih aman, belum terlalu berat. Oke, jadi untuk praktek DOS attack ini berhasil dilaksanakan ya. Lalu, bagaimana agar terhindar dari denial of service atau DOS? Yang pertama, sering-sering melakukan pemantauan terhadap trafik jaringan dapat membantu mendeteksi anomali yang menandakan serangan DOS. Kedua, selalu mengaktifkan firewall. Mengaktifkan dan konfigurasi firewall yang kuat dapat membantu memblokir lalu lintas yang mencurigakan dan mempertahankan akses hanya kepada layanan yang diizinkan. Yang ketiga, gunakan antivirus dan anti-malware. Ini dapat membantu mendeteksi dan menghapus ancaman yang dapat digunakan dalam serangan DOS. Yang keempat, jika tidak memerlukan layanan khusus, hindari membuka port yang tidak perlu pada perangkat. Menutup port yang tidak digunakan dapat membantu mengurangi risiko serangan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.